Hai, selamat datang. Menikmati konten ini? Berlangganan dan aktifkan notifikasi. Brandon Moore selalu percaya bahwa ia mengenal istrinya. 28 tahun pernikahan seharusnya berarti sesuatu, membangun fondasi yang cukup kokoh untuk menahan badai kehidupan. Ia berusia 52 tahun dengan uban di pelipisnya, seorang manajer logistik senior di Charlotte, North Carolina. Melissa, 49 tahun, bekerja sebagai koordinator acara perusahaan, selalu ramah, mudah bergaul, dan penuh energi. Kedua putri mereka sudah pindah. Rachel bekerja sebagai desainer di Boston, sementara Sophie sedang menempuh pendidikan pascasarjana di Atlanta. Yang tersisa hanyalah mereka berdua, mengarungi perairan tenang dari sebuah pernikahan yang matang. Atau setidaknya, itulah yang Brandon pikirkan hingga 3 bulan yang lalu. Melissa selalu punya acara makan malam kantor, selalu punya klien yang menuntut, selalu punya acara yang selesai larut malam. Brandon tidak pernah mempertanyakannya karena ia percaya padanya. Tapi akhir-akhir ini, larut berarti hampir tengah malam, terkadang bahkan lewat tengah malam. Dan ketika ia menelepon karena khawatir, jawaban Melissa selalu diwarnai kejengkelan, seolah-olah mengkhawatirkannya adalah sebuah kejahatan. Pada Kamis malam, puncak kesabaran Brandon tercapai. Ia sedang berada di ruang keluarga ketika ia melirik jam dan melihat pukul 11.40 malam. Melissa pergi pukul 7 untuk makan malam dengan klien. Ia mengambil ponselnya dan menelepon. Melissa menjawab pada dering keempat. Suaranya teredam oleh musik dan obrolan latar. "Hei, aku hanya ingin memastikan semuanya baik-baik saja. Apa kau masih lama?" kata Brandon, berusaha terdengar santai. Jawabannya menghantam seperti tamparan. "Jangan telepon aku. Aku bukan milikmu." Suaranya dingin, tajam, dipenuhi penghinaan yang belum pernah Brandon dengar sebelumnya. Ia menutup telepon sebelum Brandon sempat menjawab. Brandon duduk di ruang keluarga, ponsel masih di tangan. Kesunyian rumah menggema seperti ruangan kosong. Kata-kata itu bukan sekadar kekasaran. Itu adalah penghinaan, jarak, dan sesuatu yang jauh lebih buruk. Sesuatu yang tidak ingin ia sebutkan, karena menyebutkannya akan membuatnya menjadi nyata. Ia tidak bisa tidur malam itu. Ia berbaring di tempat tidur yang telah mereka bagi selama hampir 3 dekade. Menatap langit-langit, pikirannya berputar tak menentu. Melissa pulang sebelum pukul 1 pagi. Ia mendengar pintu garasi terbuka, mobil masuk, lalu langkah kaki menaiki tangga. Brandon berpura-pura tidur. Ketika Melissa masuk ke kamar, Brandon mencium aroma yang berbeda padanya. Aroma maskulin yang samar bercampur dengan parfumnya yang biasa. Itu bukan parfum miliknya. Itu sesuatu yang lebih mahal, lebih berkelas. Melissa tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia langsung pergi ke kamar mandi dan menyalakan pancuran. Air mengalir selama hampir 20 menit, seolah-olah ia sedang membersihkan lebih dari sekadar kelelahan. Ketika akhirnya ia naik ke tempat tidur, ia berbalik ke sisi yang berlawanan, menyelipkan ponsel di bawah bantalnya, dan tidak mengucapkan selamat malam. Brandon terus menatap langit-langit, merasakan jarak di antara mereka membentang menjadi bermil-mil jauhnya. Keesokan paginya, hari Jumat, ia bangun lebih awal. Sebuah gagasan telah terbentuk selama malam tanpa tidurnya. Ia diam-diam turun ke bawah, masuk ke ruang kerja, menyalakan komputer, dan menyeduh kopi kental. Ia duduk di kursi kulit yang sedikit berderit dan masuk ke rekening bank gabungan mereka. Mereka selalu transparan secara finansial, selalu membayar tagihan bersama, selalu saling percaya. Atau setidaknya, itulah yang ia yakini sampai saat itu. Laporan rekening 3 bulan terakhir menceritakan sebuah kisah yang tidak dikenali Brandon. Reservasi di hotel-hotel butik di pusat kota Charlotte. Tempat-tempat mewah yang belum pernah ia kunjungi bersamanya. The Chateau Inn, papar satu Safa Budala semalam, 5 kali. The Rose Boutique Hotel, Trigasata Pamba Dallas, 3 kali. Makan malam di restoran Prancis yang mahal, Le Bernardin, Amelis,
dengan tagihan antara 200 dolar dan 400 dolar selalu pada malam-malam saat Melissa mengaku sedang bekerja. Pembelian di toko pakaian pria kelas atas, kemeja Brooks Brothers seharga 200 dolar per buah, dasi seharga 150, parfum Dior dan Tom Ford seharga 300, jam tangan fosil seharga 700, semuanya dibebankan ke kartu bersama mereka, semuanya dalam 90 hari terakhir. Brandon merasa mual. Ia mencetak laporan itu halaman demi halaman, mengambil pulpen merah dan menyorot setiap transaksi yang mencurigakan, mengatur semuanya secara kronologis, sambil menulis catatan di pinggirnya. Latar belakangnya di bidang logistik telah mengajarinya untuk mengikuti jejak, menghubungkan titik-titik, dan menemukan pola. Dan pola ini sangat jelas. $35,000. Melissa telah menghabiskan $35,000 dalam 3 bulan. Ketika Melissa turun untuk minum kopi, hari sudah menunjukkan pukul 8.30 pagi pada hari Sabtu. Ia berpakaian rapi, riasan sempurna, blus sutra biru yang tidak diingat Brandon, celana panjang yang pas, dan sepatu hak tinggi. Terlalu rapi untuk hari Sabtu di rumah. Aku akan bertemu klien untuk membahas sebuah acara. Jelasnya sebelum Brandon sempat bertanya. Brandon duduk di meja dapur. Laporan-laporan itu tersebar di depannya seperti kartu dari permainan yang suram. Ia telah menghabiskan 2 jam terakhir menatap kertas-kertas itu, membiarkan kebenaran meresap. "Selamat pagi," kata Melissa, menuju ke mesin kopi. Awalnya ia bahkan tidak melirik Brandon. Brandon tidak menjawab. Ia hanya mendorong kertas-kertas itu ke arahnya. Suara halaman yang menyentuh meja akhirnya membuatnya menoleh. Ia membeku, cangkir di tengah jalan menuju bibirnya. Matanya memindai halaman-halaman itu. Wajahnya langsung pucat. Tangannya gemetar. "Apa ini?" tanyanya. Suaranya bergetar. Brandon mencondongkan tubuh ke depan, lengannya bersedekap di atas meja, matanya terkunci pada mata Melissa. "Ini rekening bank gabungan kita, Melissa. Rekening bersama kita, yang selalu kita jaga transparansinya." Ia menunjuk ke tanda-tanda merah. "Bisakah kau jelaskan pemesanan hotel ini? The Chateau Inn. $400 semalam, 5 kali dalam 3 bulan terakhir. The Rose Boutique Hotel, 3 kali. Makan malam di Amelis dan Le Bernardin ini, tagihan 300, $400. Pembelian di Brooks Brothers ini, kemeja, parfum, jam tangan seharga 700. Semua tagihan ini tidak aku kenali." Melissa membuka mulutnya, menutupnya, lalu membukanya lagi. "Itu biaya pekerjaan, Brandon. Aku merencanakan acara. Aku perlu memeriksa lokasi, mengevaluasi hotel dan restoran, menjamu klien." "Menjamu klien?" ulang Brandon, suaranya tenang yang berbahaya. "Kau menjamu klien di hotel butik? Memesan kamar seharga 400 semalam untuk rapat? Membeli hadiah pria desainer untuk klien? Makan malam romantis dengan klien pada jam 11 malam, lalu memberitahuku di telepon bahwa aku bukan pemilikmu?" Ia berdiri, kursi bergeser di lantai. "Siapa dia, Melissa? Siapa pria yang menghabiskan uang kita sementara kau memperlakukanku seperti gangguan hanya karena aku peduli?" Suaranya goyah. "Kau bereaksi berlebihan. Ini konyol. Kau paranoid, mengambil kesimpulan dari pengeluaran kerja yang sah." Tetapi saat ia berbicara, tangannya gemetar, suaranya pecah, matanya tidak bisa menatap Brandon. Brandon menggebrak meja, tidak dengan keras, tetapi cukup kuat untuk membuat cangkir-cangkir bergetar. "Jangan anggap aku bodoh, Melissa. Jangan menghinaku dengan berpura-pura aku bodoh. Aku punya bukti 3 bulan di sini. 3 bulan kebohongan yang terdokumentasi. 3 tools my Buddha balas. Kau telah menghabiskan 3,5 ribu dolar uang kita dalam 3 bulan. Jadi aku akan bertanya lagi. Dan kali ini aku ingin kebenaran. Siapa dia?" Keheningan itu menyesakkan. Melissa mulai menangis, tetapi bukan air mata penyesalan. Ini adalah air mata seseorang yang tertangkap basah tanpa jalan keluar. "Ini Justin," bisiknya akhirnya.
Justin Carver. Brandon merasa seolah-olah baru saja dipukul. Justin? Justin Carver? Klien dari perusahaanmu itu? Pria real estate yang sudah menikah? Ayah dari 3 anak yang kalian perlakukan seperti klien premium? Melissa mengangguk, tangannya gemetar. Itu terjadi begitu saja. Kami mulai dengan makan siang kerja, percakapan. Dia memahamiku, membuatku merasa dilihat, istimewa. Tidak sepertimu yang selalu tenggelam dalam spreadsheet dan pekerjaanmu. Brandon tertawa pahit tanpa humor. Aku peduli padamu. Aku menelepon jam 11 malam untuk melihat apakah kau baik-baik saja, apakah kau aman, apakah kau butuh tumpangan. Dan kau memberitahuku bahwa aku bukan pemilikmu, bahwa kau bukan milikku, bahwa aku mengontrol. Baiklah, kau benar. Kau bukan milikku. Ia berdiri, mengumpulkan laporan-laporan itu ke dalam sebuah map, dan menatap Melissa dengan tatapan dingin yang belum pernah wanita itu lihat sebelumnya. Sempurna. Kalau begitu, jangan kembali ke rumah ini. Melissa tertegun. Apa maksudmu? Brandon, tunggu. Kita bisa bicara. Itu adalah sebuah kesalahan. Aku bisa menjelaskannya. Brandon mengambil kunci mobilnya. Aku mengatakan persis apa yang perlu kau dengar. Pernikahan ini berakhir. Kau ingin kebebasan, kau mendapatkannya. Tapi tidak di rumahku, tidak dengan uangku, tidak dengan mengorbankanku, sementara aku memainkan peran orang bodoh. Ia berjalan ke pintu, berhenti sejenak, lalu berbalik. Kau punya waktu sampai Minggu malam untuk mengemasi barang-barangmu. Setelah itu, aku akan mengganti kunci. Dan Melissa, kuharap dia sepadan dengan $35.000 dan 28 tahun pernikahan. Ia pergi, naik ke atas, mengunci diri di kamar tidur, dan menelepon Richard Patterson, seorang pengacara perceraian yang direkomendasikan seorang rekan kerja beberapa bulan sebelumnya. Brandon Moore. Selamat pagi. Saya perlu menggunakan jasa Anda. Istri saya berselingkuh. Dia telah menghabiskan $35.000 dari uang kami untuk kekasihnya dalam 3 bulan terakhir, dan saya punya dokumentasi lengkap. Apakah Anda ada waktu hari ini? Konsultasi dijadwalkan pukul 2 siang. Melissa mencoba menghubunginya sepanjang hari, mengetuk pintu, mengirim pesan, menelepon berulang kali, meninggalkan pesan suara penuh air mata yang berjanji bisa menjelaskan bahwa itu adalah sebuah kelemahan, bahwa ia masih mencintainya. Brandon mengabaikan semuanya. Ia bergerak seperti robot, didorong oleh kejernihan dingin yang datang dari kesadaran bahwa tidak ada jalan untuk kembali. Pada pertemuan hari Sabtu dengan Richard Patterson di kantornya, Brandon menyerahkan semua laporan yang telah diatur, menjelaskan kronologinya, menyebutkan komentar bukan milikmu, dan bertanya tentang hak-haknya. Richard, 60 tahun, dengan 3 dekade pengalaman dalam hukum keluarga, meninjau dokumen-dokumen itu dan membuat catatan. North Carolina adalah negara bagian dengan distribusi aset yang adil, bukan sama rata, tetapi adil. Hakim membagi aset secara adil, tidak harus 50-50. Dengan bukti dana pernikahan yang disalahgunakan untuk mendukung hubungan di luar nikah, posisi Anda sangat kuat. Kita perlu mendokumentasikan semuanya. Brandon mengangguk. Dia menggunakan email kantornya untuk menjadwalkan pertemuan. Saya melihatnya ketika dia lupa keluar dari sesinya. Pengacara itu tersenyum. Itu emas, Brandon. Jika dia menggunakan sumber daya perusahaan untuk memfasilitasi hubungan dengan klien, itu melanggar kebijakan perusahaan, potensi konflik kepentingan. Bisakah Anda mengakses email-email itu? Brandon mengonfirmasi bahwa ia bisa, menjelaskan bahwa mereka berbagi komputer di rumah. Richard berkata dengan lugas, "Lakukan hari ini, segera, sebelum dia menyadarinya dan menghapus semuanya. Kita butuh komunikasi itu. Itu akan memperkuat kasus Anda dan bisa memiliki konsekuensi profesional baginya." Pada hari-hari berikutnya, Brandon bertindak dengan presisi bedah. Ia mengakses komputer, memulihkan email dari cadangan cloud yang tampaknya dilupakan Melissa. Apa yang ia temukan sangat menghancurkan.
percakapan eksplisit antara Melissa dan Justin Carver, pesan-pesan yang dimulai secara profesional, dengan cepat berubah menjadi intim, lalu romantis, lalu seksual. Perencanaan detail pertemuan, diskusi tentang hotel mana yang aman, restoran mana yang punya bilik pribadi, bagaimana menyelaraskan jadwal mereka. Pesan di mana Melissa mengeluh tentang Brandon, menyebutnya membosankan, mudah ditebak, tidak imajinatif, sementara Justin adalah menarik, petualang. Brandon tidak merasakan kesenangan saat membacanya, hanya rasa sakit yang mendalam, dan secara paradoks, pembenaran bahwa keputusannya benar. Ia menyalin semuanya, mengaturnya secara kronologis, menyusun berkas lengkap, dan mengirimkannya kepada Richard. Titik baliknya tiba ketika Brandon, setelah berkonsultasi dengan Richard, membuat keputusan yang akan mengubah segalanya. Ia tidak akan hanya diam-diam mengajukan gugatan cerai. Ia akan memastikan kebenaran terungkap dengan cara yang memiliki konsekuensi nyata dan nyata. Dengan persetujuan hukum dari pengacaranya, Brandon menyiapkan 2 paket. Yang pertama dikirim secara anonim ke Catherine Carver, istri Justin. Tanpa catatan, tanpa penjelasan, hanya bukti. Laporan bank yang disorot, tangkapan layar pesan antara Justin dan Melissa, foto-foto yang dirujuk dalam email. Ia tidak menulis apapun. Ia tidak perlu. Bukti itu berbicara sendiri. 2 hari kemudian, Justin menelepon Melissa dengan panik, berteriak. Istrinya telah menemukan segalanya, mengonfrontasinya dengan bukti yang tak terbantahkan, mengusirnya di depan ketiga anak mereka, menelepon pengacara, dan mengajukan gugatan cerai. Justin menyalahkan Melissa atas segalanya, menyebutnya ceroboh, tidak bertanggung jawab, mengatakan ia telah menghancurkan hidupnya, keluarganya, reputasinya, mengatakan ia tidak pernah mau bertemu dengannya lagi, bahwa Melissa adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Melissa hancur. Ia mati-matian mencoba menelepon Brandon, memohon pengampunan. Brandon tidak menjawab satupun panggilan, memblokir nomornya, dan menginstruksikan putri-putrinya yang sudah ia beritahu kebenaran yang menyakitkan untuk tidak menjadi perantara. Bagian kedua dari rencana itu bahkan lebih menghancurkan. Dengan panduan hukum tentang cara melakukannya tanpa bisa dilacak, Brandon menyiapkan dan mengirimkan keluhan anonim terperinci ke Departemen Kepatuhan dan SDM di perusahaan Melissa. Perusahaan itu, sebuah agensi pemasaran terkemuka, memiliki kebijakan ketat terhadap hubungan karyawan klien, terutama yang melibatkan konflik kepentingan, penyalahgunaan sumber daya perusahaan, atau apapun yang membahayakan integritas profesional. Keluhan itu mencakup tanggal-tanggal spesifik, salinan email perusahaan yang digunakan Melissa untuk mengoordinasikan pertemuan pribadi dengan Justin, dan detail tentang hubungannya dengan seorang klien premium. SDM, yang secara hukum wajib melakukan investigasi, meluncurkan penyelidikan internal penuh. 3 hari kemudian, Melissa dipanggil ke pertemuan formal. Ia ditanyai secara langsung dan dihadapkan pada kebijakan yang telah ia tanda tangani saat direkrut. Ketika ia mencoba menyangkalnya, mereka menunjukkan email perusahaan yang ia gunakan untuk menjadwalkan pertemuan romantis dengan Justin, diskusi tentang hotel dan restoran yang jelas tidak terkait dengan bisnis, pesan yang dikirim selama jam kerja menggunakan sumber daya perusahaan. Kebijakannya jelas, pelanggarannya tidak dapat disangkal. Perusahaan tidak dapat mempertahankan seorang karyawan yang telah secara terang-terangan mengkompromikan integritas profesional. Melissa dipecat karena pelanggaran berat dalam waktu kurang dari seminggu. Tanpa pesangon, tanpa surat rekomendasi, hanya catatan permanen dalam rekam jejaknya. Berita menyebar dengan cepat di kalangan acara perusahaan dan pemasaran Charlotte yang relatif kecil. Dalam industri di mana reputasi adalah segalanya, skandal itu sangat menghancurkan. Justin tidak hanya kehilangan pernikahannya yang berusia 22 tahun, tetapi juga mulai kehilangan kontrak karena pengusaha lain, banyak di antaranya teman Catherine, mengetahui detailnya. Beberapa klien menjauhkan diri karena perbedaan nilai. Rekannya di perusahaan pengembangan real estate mempertanyakan apakah mereka ingin tetap berhubungan. Reputasi,
Brandon belajar, butuh bertahun-tahun untuk dibangun, dan hanya beberapa menit untuk dihancurkan dengan satu pilihan yang salah. Proses perceraian berjalan sangat cepat dan brutal. Richard membangun kasus yang pada dasarnya tidak terbantahkan. Dengan semua bukti yang diatur dengan cermat, dokumentasi setiap dolar yang dihabiskan, salinan pesan yang menunjukkan perencanaan dan penipuan sistematis, bukti dana pernikahan yang digunakan untuk perselingkuhan, hakim bersikap tegas. Melissa telah secara terang-terangan dan berulang kali melanggar kepercayaan pernikahan dan menggunakan sumber daya bersama untuk mendanai perselingkuhan selama berbulan-bulan. Pembagian aset sangat menguntungkan Brandon. Ia mendapatkan rumah seharga $492. Sebagian besar tabungan bersama mereka sekitar $300,000 dan dana pensiunnya tetap utuh. Ia tidak diharuskan membayar Melissa 1 sen pun tunjangan istri. Melissa, melalui pengacaranya yang kurang berpengalaman, mencoba berargumen bahwa ia berhak mendapatkan bagian yang sama karena telah berkontribusi selama hampir 3 dekade, mengorbankan peluang karier, dan memiliki hak atas pembagian yang adil. Tapi Richard tanpa henti. Yang Mulia, Nona Melissa Moore, menghabiskan sekitar $35.000 selama 3 bulan untuk mempertahankan perselingkuhan menggunakan kartu gabungan tanpa sepengetahuan atau persetujuan Tuan Brandon Moore. Ini bukan pembagian aset yang adil, ini penyelewengan. Ini itikat buruk. Ini adalah pelanggaran kepercayaan fidusia yang menopang setiap pernikahan. North Carolina secara eksplisit mengizinkan pengadilan untuk mempertimbangkan pelanggaran keuangan, dan ini adalah kasus klasik. Hakim, dengan 30 tahun pengalaman dalam hukum keluarga, sepenuhnya setuju. Putusannya bersifat final. 6 bulan setelah konfrontasi Jumat pagi itu, Brandon menjalani kehidupan yang sama sekali berbeda. Kehidupan yang begitu berubah sehingga terkadang ia tidak mengenali pria yang telah menjadi dirinya. Ia menjual rumah besar yang penuh kenangan yang tidak ingin ia kunjungi lagi, menggunakan hasilnya untuk membeli apartemen modern di gedung baru di pusat kota Charlotte, lantai 15, dengan balkon yang menghadap ke Danau Norman. Apartemen itu memiliki 2 kamar tidur. Satu untuknya, satu untuk kunjungan putri-putrinya, dengan dekorasi minimalis dan kontemporer, tanpa jejak masa lalu. Ia mulai bepergian, sesuatu yang telah ia tunda selama puluhan tahun karena pekerjaan dan tanggung jawab keluarga. Ia menyusuri Highway 1 di sepanjang pantai California, mengunjungi Yosemite, Zion, Grand Canyon, menghabiskan seminggu di Seattle bersama Rachel, mengenal kehidupannya, apartemennya, teman-temannya, terhubung kembali dengan cara yang belum pernah mereka lakukan sejak Rachel remaja. Ia menyadari, dengan kejernihan yang hampir spiritual, bahwa pada usia 52 tahun, hidupnya belum berakhir. Faktanya, hidupnya baru saja memulai babak baru, sebuah penemuan kembali yang tidak pernah ia tahu mungkin terjadi. Melissa menghadapi kenyataan yang sangat berbeda. Menganggur, tanpa rumah, dengan reputasi yang ternoda di kancah acara Charlotte, dan tabungan minimal setelah pembagian aset yang tidak menguntungkan, ia pindah ke apartemen kecil 1 kamar tidur yang murah di sisi timur kota, lingkungan yang tidak akan pernah ia pertimbangkan sebelumnya. Justin menghilang sepenuhnya dan secara permanen dari hidupnya setelah perceraiannya selesai, dan ia kehilangan separuh asetnya kepada Catherine. Ia memblokir nomor Melissa, memblokirnya di media sosial, menginstruksikan pengacaranya untuk menolak kontak apapun, dan menolak semua komunikasi secara mentah-mentah. Melissa mencoba mencari pekerjaan di bidangnya, mengirim puluhan resume, mengikuti wawancara, tetapi setiap kali perusahaan melakukan pemeriksaan referensi dan latar belakang, kisah pemecatannya karena pelanggaran kebijakan muncul. Tidak ada perusahaan terkemuka yang mau mengambil risiko itu. Putri-putri mereka, Rachel dan Sophie, setelah Brandon menceritakan segalanya dengan jujur, bahkan menunjukkan laporan rekening dan menjelaskan bagaimana ibu mereka telah menghancurkan pernikahan, merasa sangat kecewa. Mereka tidak memutuskan kontak sepenuhnya. Melissa tetaplah ibu mereka, tetapi hubungan itu menjadi dingin, formal, jauh, dan dipenuhi keheningan yang canggung. Panggilan mingguan menjadi bulanan, lalu sporadis.
kunjungan hampir berhenti total. Melissa akhirnya mendapatkan beberapa pekerjaan konsultan pemasaran lepas, bekerja sendirian dari apartemen mungilnya, menghasilkan sebagian kecil dari pendapatan sebelumnya, tanpa tunjangan, tanpa stabilitas, tanpa kehidupan nyaman yang pernah ia anggap remeh. Suatu sore di musim gugur, hampir setahun kemudian, Brandon sedang berada di kafe favoritnya di dekat danau, menyesap latte dan membaca buku tentang filosofi Stoa ketika ia melihat Melissa masuk. Itu tidak disengaja. Melissa tampak lebih tua, rambutnya tidak terawat, pakaiannya sederhana, kilau di matanya telah hilang. Ia juga melihat Brandon, ragu-ragu, lalu mengumpulkan keberaniannya dan mendekat. "Brandon," katanya, suaranya kecil dan ragu. "Bolehkah aku bicara denganmu? Sebentar saja." Brandon menatapnya sejenak, mempertimbangkan. Sebagian dari dirinya ingin berkata tidak, berdiri dan pergi, menjaga jarak bersih yang telah ia bangun. Tetapi sebagian lainnya, mungkin karena penasaran, mungkin sisa dari siapa mereka puluhan tahun yang lalu, diam-diam menunjuk ke kursi kosong. Melissa duduk, meletakkan tasnya di pangkuannya, dengan gugup memainkan talinya. "Aku menghancurkan segalanya, bukan? Aku membuang 28 tahun, sebuah keluarga, seluruh kehidupan demi sebuah ilusi yang hanya berlangsung beberapa bulan, untuk sesuatu yang sia-sia." Brandon menyesap latenya dengan perlahan dan menatap keluar jendela ke arah danau yang tenang, di mana beberapa perahu melayang malas di bawah matahari sore. "Kau membuangnya karena kau secara sadar memilih ilusi daripada kenyataan. Karena ketika aku mencoba untuk hadir, ketika aku menelepon karena khawatir, ketika aku peduli, kau mengatakan padaku bahwa kau bukan milikku. Dan kau benar, Melissa. Kau tidak pernah menjadi milikku. Tapi pernikahan bukan tentang kepemilikan. Pernikahan adalah tentang pilihan yang disengaja, komitmen sukarela, rasa hormat timbal balik, dan kau memilih secara berbeda. Kau memilih yang salah." Melissa mulai menangis dalam diam. Air mata mengalir di wajahnya yang tanpa riasan. Tetapi Brandon tidak merasakan belas kasihan, seperti yang mungkin ia rasakan setahun sebelumnya. Ia hanya merasakan semacam kedamaian yang pasrah, sebuah penerimaan bahwa masa lalu adalah masa lalu dan tidak bisa diubah. "Aku minta maaf," bisiknya, suaranya bergetar. "Aku minta maaf untuk segalanya, untuk setiap kebohongan, setiap dolar yang dihabiskan, setiap kali aku memperlakukanmu dengan buruk. Seandainya saja aku bisa kembali." Brandon dengan lembut namun tegas memotongnya. "Aku percaya kau menyesal, tapi penyesalan tidak membatalkan apa yang telah terjadi. Penyesalan tidak mengembalikan waktu yang hilang, tidak menghapus kebohongan, tidak membangun kembali kepercayaan yang hancur. Penyesalan tidak membalikkan pilihan-pilihan yang kau buat berulang kali, secara sadar, selama berbulan-bulan. Kau menginginkan kebebasan, dan sekarang kau memilikinya. Semua kebebasan di dunia, dan begitu pula aku." Dia berdiri dengan tenang, meninggalkan selembar uang $20 di atas meja untuk kopi, lalu mengambil bukunya. Dia menatap wanita itu untuk terakhir kalinya. Bukan dengan kebencian, bukan dengan cinta, hanya dengan kenetralan yang berjarak. "Jaga dirimu baik-baik, Melissa. Sungguh, aku harap suatu hari kau menemukan kedamaian." Dia berjalan keluar dari kafe tanpa menoleh ke belakang, masuk ke sedan barunya yang dibeli dengan sebagian hasil penjualan rumah, dan melaju kembali ke apartemennya. Malam itu, dia punya rencana makan malam dengan sekelompok teman yang ditemuinya melalui klub pendakian yang berkumpul setiap hari Sabtu. Mereka adalah orang-orang menarik dengan kehidupan dan cerita mereka sendiri, yang melihatnya hanya sebagai Brandon, bukan sebagai suami yang dikhianati, bukan sebagai korban skandal, hanya sebagai dirinya sendiri. Hidup terus berjalan sebagaimana mestinya. Dan Brandon akhirnya memahami secara mendalam apa artinya hidup sejati. Bebas dari beban masa lalu yang dibangun di atas kebohongan. Bebas dari pernikahan yang telah menjadi lelucon. Dia bebas dengan cara yang tidak ada hubungannya dengan status perkawinan
dan sepenuhnya berkaitan dengan kedamaian batin. Melissa tetap di kafe, sendirian di meja tempat Brandon meninggalkannya, menatap cangkir kosong yang telah diminum pria itu. Ia menyadari, dengan kesadaran yang brutal dan menyakitkan, bahwa kebebasan tanpa kesetiaan bukanlah kebebasan yang sesungguhnya. Itu hanyalah kesepian dengan nama lain. Dia dengan sengaja menukar seorang pria yang tulus mencintainya, yang telah membangun seluruh hidup di sisinya, yang telah ada untuk setiap momen penting, demi seseorang yang menghilang seketika saat tanda masalah pertama muncul, saat hubungan itu berhenti terasa nyaman dan menyenangkan. Dia mengabaikan panggilan khawatir dari seorang suami yang setia. Dan sekarang dia sama sekali tidak punya siapa-siapa untuk dihubungi. Tidak ada yang peduli di mana dia berada, atau apakah dia baik-baik saja. Ironisnya kejam, namun sangat adil. Brandon telah membangun kembali martabat dan hidupnya dari puing-puing pernikahan mereka yang hancur. Bata demi bata, pilihan demi pilihan. Melissa belajar dengan cara yang sulit bahwa beberapa kata, sekali terucap, tidak dapat ditarik kembali. Beberapa pilihan, sekali dibuat, tidak bisa dibatalkan. Beberapa jembatan, sekali terbakar, tidak dapat dibangun kembali. Pelajaran itu tidak tertulis dalam pidato yang fasih atau deklarasi dramatis. Pelajaran itu terukir dalam kehidupan nyata yang kini mereka jalani masing-masing setelah pagi hari Jumat itu. Dia benar-benar bebas dan diperbarui, dibangun kembali, berdamai dengan dirinya sendiri. Sementara Melissa, secara teknis bebas, tetapi secara emosional dan sosial hampa, hidup dengan konsekuensi langsung dari keputusannya sendiri. Dan mungkin itulah balas dendam terhebat dari semuanya, yang paling dalam, yang paling abadi. Sekadar hidup dengan baik, hidup sepenuhnya, hidup secara otentik, sementara orang yang mengkhianatimu, membohongimu, dan mengabaikanmu, sendirian menghadapi konsekuensi yang tak terhindarkan dan sepadan dari tindakan mereka sendiri. Keadilan, seperti yang dipelajari Brandon, tidak selalu datang dalam bentuk yang dramatis. Terkadang ia datang hanya dengan menjalani hidup terbaikmu sambil menyaksikan dari kejauhan, dengan ketidakpedulian yang tulus, orang yang memilih meninggalkanmu tenggelam di bawah beban pilihan mereka sendiri. Itu adalah bentuk penyembuhan yang paling kuat. Ini bukan tentang menghancurkan orang yang menyakitimu. Ini tentang membangun kembali dirimu sendiri dan menjadi seseorang yang bahkan lebih baik. Ini tentang mengubah rasa sakit menjadi kebijaksanaan, pengkhianatan menjadi kebebasan, sebuah akhir menjadi awal yang baru. Brandon akhirnya mengerti bahwa babak terbaik dalam hidupnya tidak berada di masa lalu, terperangkap dalam pernikahan yang dibangun di atas kebohongan. Babak itu terbentang di depan, menunggu untuk ditulis dengan kejujuran, keaslian, dan kedamaian sejati. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menyukainya, jangan lupa untuk berlangganan saluran ini, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan pembaruan apapun. Sampai jumpa di lain waktu.